Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menyajikan presentasi dari kelompok kami mengenai pasar monopoli. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Latif sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dan anggota kelompok kami yaitu Rifa Amelia Putri, Gayatri Putri Lestari, Arif Dwi Afrizal, dan Rahmatul Fitri. Untuk presentasi pertama yang akan dibawakan oleh Rifa Amelia Putri. Pada Rifa, disilakan. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat satu penjual dan produk. Yang artinya di pasar monopoli tidak terdapat barang mengganti atau barang distribusi. Selanjutnya, faktor-faktor terbentuknya monopoli. Ada dua faktor terbentuknya pasar monopoli. Yang pertama yaitu hambatan teknis. Satu, special knowledge atau mendorong berproduksi efisien. Tingginya efisiensi mengakibatkan MC menurun. Yang kedua yaitu menguasai sumber daya alam atau faktor produksi. Selanjutnya, faktor hambatan legalitas. Ada dua yaitu undang-undang hak khusus dan hak paten atau hak cipta. Selanjutnya, tingkat keekstriman suatu pasar, di mana harga pasar di monopoli lebih besar dari harga pasar oligopoli dan juga lebih besar dari harga pasar monopolistik, dan begitupun dengan pasar persaingan sempurna, di mana juga kebalikan dari kuantitas, di mana pasar monopoli kuantitasnya lebih kecil dari pasar oligopoli, monopolistik, dan begitupun dengan pasar persaingan sempurna atau PPS. Selanjutnya, karakteristik pasar monopoli. Ada 4 karakteristik pasar monopoli. Yang pertama yaitu hanya ada satu pedagang atau produsen yang ada di pasar. Selanjutnya, tidak ada saingan di pasar baik secara nyata maupun potensial. Sangat sulit untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Dan yang terakhir, barang unit, sehingga mengakibatkan substitusinya rendah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rifa Amelia Putri untuk penyampaian presentasi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Rahmatul Fitri. Pada Rahmatul Fitri, silakan. Baiklah, setelah kita mengetahui apa definisi dari pasar monopoli dan akibat yang ditimbulkannya, selanjutnya itu timbulnya monopoli, yaitu efisien dari perusahaan. Monopoli bisa timbul karena perusahaan bisa berproduksi yang banyak dengan AC rendah. AC yang rendah jika satu perusahaan melayani 1.000 rumah daripada dua perusahaan melayani 500 rumah. Dapat kita lihat di layar, yaitu kurva dari timbulnya monopoli. Kurva dari timbulnya monopoli yaitu apabila dua perusahaan melayani 500 rumah, maka mereka akan mendapatkan harga yaitu 80. Sedangkan apabila satu perusahaan melayani 1.000 rumah, maka mereka akan mendapatkan harga 50. Selanjutnya yaitu penerimaan pasar monopoli. Penerimaan pasar monopoli dapat kita lihat di dalam layar, itu bagaimana kurva permintaan dan marginal cost-nya. Seperti contoh yaitu Q sama dengan 0, P-nya 4,5, TR 0, AR tidak ada, MR pun tidak ada. Q 1, P4, TR 4, AR 4, MR 4, dan begitu seterusnya. Pada hal ini, pada pasar persaingan sempurna, price sama dengan MR, tetapi pada pasar monopoli, price lebih besar dari MR. Konsep MR pada pasar monopoli sendiri. Meningkatnya Q memiliki dua efek terhadap penerimaan. Yang pertama yaitu output effect, dan yang kedua yaitu price effect. Output effect, apabila Q meningkat maka TR pun akan meningkat. Price effect, apabila P
P menurun, maka TR pun akan menurun. Dengan demikian, untuk menjual Q yang banyak, perusahaan harus menurunkan harga. Hence, P lebih besar dari MR. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rahmatul Fitri untuk penyampaian presentasi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Gatri. Oleh Gatri, silakan. Terima kasih Latif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kurva penawaran monopoli. Pada pasar persaingan sempurna, terdapat hubungan yang menjelaskan keterikatan antara quantity dan price melalui MC. Karena pada pasar persaingan sempurna bersifat price taker, tetapi pada pasar monopoli, Q tidak ditentukan oleh P, tetapi MR, MC, dan kurva permintaannya, sehingga pada pasar monopoli tidak terdapat kurva penawaran. Nah, bagaimana dengan keseimbangan dalam jangka pendek? Apabila perusahaan itu mendapatkan laba, maka price akan lebih tinggi daripada after cost. Sedangkan jika perusahaan itu mengalami kerugian, maka after cost lebih tinggi daripada price. Cara mengurangi kerugian. Caranya adalah yang pertama menggeser kurva AR dan MR ke kanan dengan promosi atau iklan. Yang kedua, menurunkan MC dan AC ke bawah dengan efisien melalui teknologi yang digunakan. Selanjutnya, rugi terjadi jika AC lebih besar dari price. Maka dengan itu, minimumkan atau kurangi biaya produksi sehingga AC turun di bawah price, yaitu dengan kata lain konsinyasi skala besar. Terima kasih. Itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Gayatri untuk penyampaian selanjutnya yang akan dibawakan oleh Arif Dwi Afrizal. Arif, silakan Arif. Oke, terima kasih moderator. Keseimbangan dalam jangka pendek. Keseimbangan dalam jangka pendek, baik dalam jangka pendek, jangka panjang atau jangka pendek, monopoli tetap memperoleh laba normal karena kekuatan monopoli atau selama ia memperoleh laba dalam jangka pendek. Daya monopoli. Pengertian. Daya monopoli adalah kemampuan perusahaan dalam melakukan eksploitasi pasar dalam rangka mencapai laba maksimum, sebatas mengatur harga dan kuantitas barang yang ditawarkan. Acuan. Indeks Lerner memiliki rentan dari 0 sampai 1. Sebagaimana rumusnya, L sama dengan buka kurung V dikurang MC tutup kurung dibagi P. Faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi ada 3. 1. Elastisitas harga permintaan. Yang kedua, jumlah perusahaan dalam pasar. Yang ketiga, interaksi dalam perusahaan. Diskriminasi harga. Diskriminasi harga dibagi 3. 1. Diskriminasi harga derajat pertama. Yang kedua, diskriminasi harga derajat kedua. Yang ketiga, diskriminasi harga derajat ketiga. Terima kasih moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Arif. Baik, saya akan melanjutkan tentang presentasi pasar monopoli ini. Monopoli alamiah. Monopoli alamiah timbul karena tingginya penguasaan teks serta manajemen yang bagus dari perusahaan. Dapat kita lihat pada kurva bahwa AC dan MC itu sangat berbeda atau sangat jauh daripada harga jualnya. Sehingga pada monopoli alamiah ini perusahaan mendapatkan laba yang cukup besar. Tentang monopoli. Pasar monopoli juga memiliki kekurangan dan kelebihan, serta apa peran pemerintah dalam mengatasi hal tersebut. Kekurangan yang dialami oleh monopoli ada 3. Yang pertama, terjadi eksploitasi, di mana harga itu lebih besar daripada MC.
harga yang lebih besar daripada FJ mencerminkan bahwa konsumen membeli barang lebih mahal daripada seharusnya, sedangkan pekerja itu dibayar lebih murah daripada pendapatan perusahaan. Yang kedua adalah menciptakan ketidakadilan distribusi pendapatan masyarakat karena dalam jangka panjang tetap memperoleh laba supernormal, di mana hal ini dialami oleh pasar monopoli dengan pasar-pasar lainnya. Yang ketiga adalah tidak berproduksi dalam AC yang minimum. Kelebihan yang dimiliki oleh pasar monopoli adalah dapat dilakukan imbang atau penelitian dan pengembangan, sehingga menguntungkan konsumen dan produsen. Yang kedua adalah dapat melakukan efisiensi dalam jangka panjang. Dan yang terakhir adalah efisiensi membuat output yang dihasilkan semakin banyak, sehingga pemerataan terjadi. Peran pemerintah dalam mengatasi keburukan yang ditimbulkan oleh monopoli dapat dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah selling price, yang kedua adalah dengan melakukan pajak, dan yang terakhir dengan melakukan kebijakan diskriminasi harga. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pasar monopoli. Jika teman-teman ingin atau mengetahui lebih dalam tentang pasar monopoli, teman-teman dapat menanyakannya kepada kami. Mohon maaf atas kesalahan penyampaian yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.